Amerika main tarif, China main tafsir. Yang satu ngangkat tarif, yang satu ngangkat martabat. Jadi kalau perang dagang ini jadi acara TV, judulnya mungkin bukan money heist, tapi jadi narcissist negotiation. Dua negara rebutan spotlight pakai ekonomi sebagai mic-nya, dan kita semua jadi penonton yang harus bayar tiket lewat inflasi dan harga bahan pokok yang naik. %145 tarif dari Amerika, 125% tarif balasan dari China. Buat lu yang mikir ini cuman adu angka, bro, ini bukan diskon akhir tahun. Ini bukan soal dagang doang, ini soal siapa yang ngatur narasi dunia dari belakang layar. Bayangin deh, dua orang lagi berantem di pasar, yang satu teriak-teriak, lu curang, yang satu lagi jawab dengan kalem, gue kerja keras sendiri, nggak ngemis ke siapa-siapa. Tapi lucunya, dua-duanya tetap dagang. Amerika main tarif, China main tafsir. Yang satu ngangkat tarif, yang satu ngangkat martabat. Beberapa hari yang lalu, Trump naikin tarif produk China sampai ke 145%. Nggak mau kalah, China juga bales naikin tarif produk Amerika jadi 125%. Tapi China bilang, gua stop di sini, eskalasi lebih jauh nggak ada artinya. Kami mengandalkan kerja keras, kata mereka, bukan bantuan dari pihak lain. Kami tidak takut terhadap penindasan, begitu kata mereka. Jadi kalau perang dagang ini jadi acara TV, judulnya mungkin bukan money heist, tapi jadi narcissist negotiation. Dua negara rebutan spotlight pakai ekonomi sebagai mic-nya, dan kita semua jadi penonton yang harus bayar tiket lewat inflasi dan harga bahan pokok yang naik. Tapi tunggu, ini lebih dalam dari sekedar duit. Jadi lu harus tahu satu hal penting, bro. Perang dagang ini sebenarnya cuman etalase aja. Barang utamanya ya reputasi global. Legitimasinya siapa yang pantas jadi pemain utama di abad 21. Amerika mungkin mau kelihatan tangguh di mata publik dalam negeri. Kita gak bakal dikebulin sama Cina, kata Trump. China justru maunya kelihatan dewasa dan sabar. Mereka ngomong gini, kami gak takut, tapi kami juga gak mau perang bodoh yang bikin semuanya jadi rugi. Kalau di era dulu yang punya senjata nuklir itu yang kuat, di era sekarang yang punya narasi itu yang jadi superpower. Makanya tarif segede gitu pun ujung-ujungnya sebenarnya bukan tentang ekonomi secara sepenuhnya ya, tapi tentang siapa yang lebih pantas dipercaya di dunia. Barat dengan demokrasi, pasar bebas, dan pidato-pidato yang idealis. Sedangkan Timur dengan diamnya membangun pelan-pelan dan ujung-ujungnya udah beli pelabuhan negara loh. Karena kadang-kadang yang diem bukan berarti yang nggak nyerang, tapi dia coba lagi bangun sistem baru. Kalau Amerika dan China punya akun TikTok, mungkin satu sama lain bakal bikin konten Freedom is everything pakai efek bendera yang berkibar-kibar. Yang satu diem-diem pakai hashtag tenang tapi jalan terus. Nah, coba lu lihat deh, Amerika teriak soal demokrasi, HAM, dan transparansi tiap minggu bahkan ya. China gak banyak ngomong, tapi tau-tau udah bangun jalan di Afrika, satelit di Amerika Latin, dan pelabuhan di Eropa. Ini bukan perang dagang doang, ini perang curhat level dunia. Curhat siapa yang paling nyentuh hati negara-negara lain. Kalau kita lihat, narasi barat ini identik sama tukang kampanye ya. Amerika datang ke dunia bilang, gue bawa demokrasi, pasar bebas, dan kebebasan berekspresi. Tapi habis itu, Huawei di-ban, TikTok mau diblokir. Kalau nggak setuju sama dia dibilang musuh demokrasi. Freedom yang dikasih ini udah kayak wifi gratis di kafe ya. Cepet, tapi lu harus login dulu dan setuju sama semua syarat mereka. Beda sama narasi Timur, terutama di China.
Xi Jinping ngomong gini, kami nggak akan tunduk pada tekanan, kami jalan sendiri, nggak usik negara lain, tapi pelan-pelan mereka bangun pelabuhan di Sri Lanka, pasang kamera AI di Afrika, ngerangkul Amerika Latin pakai yuan digitalnya. Ini mirip kayak tetangga yang nggak pernah upload apa-apa, tapi pas ketemu ternyata dia udah punya 3 rumah dan franchise kopi 10 cabang. Kalau lu pikir negara-negara kecil di Afrika atau Asia cuma lihat siapa yang kaya, enggak bro. Mereka lagi lihat siapa yang layak dipercaya dalam jangka panjang. Amerika mungkin datang bawa freedom, tapi faktanya mereka sering kasih PHP. Sedangkan China datang nggak janji apa-apa, tapi tiba-tiba kasih infrastruktur walaupun memang ada cicilannya. Kalau kita lihat, media platform dan algoritma mereka juga main ya. CNN lawan CCTV, Twitter versus Weibo, Netflix versus TikTok, Hollywood versus TikTok Dance yang disisipi sama ideologi halus. Ini bukan cuma soal ekonomi atau militer, ini soal siapa yang bisa masuk kepala lu lewat layar HP ini. Kalau narasi Amerika menang, dunia tetap dipimpin Barat dengan gaya liberal, kapitalistik, dan standar ganda. Kalau narasi Cina menang, dunia bisa bergeser ke sistem yang lebih tertib, tapi nggak banyak ruang ribut-ribut buat demokrasi. Coba sekarang lu tanya sama diri lu deh, lu lebih percaya yang ngomong banyak atau yang kerja diem-diem? Dan yang lebih penting, Indonesia harus percaya sama siapa? Atau kita bikin narasinya sendiri? Teman-teman, kita ini mau nonton atau mau jadi sutradaranya? Di tengah perang narasi dunia, Indonesia, lu mau jadi penonton, cameo, atau penulis skenario-nya sendiri? Dunia ini lagi casting pemain utama baru ya. Amerika lagi sibuk campaign gue the boss. China lagi promo besar-besaran. Tenang aja, gue yang bangun dunia baru. Sementara itu Indonesia kadang malah sibuk ngeributin dagangan si A dan si B di TikTok Shop. Indonesia punya apa? Dan kenapa kita layak jadi pemain besar? Coba kita cek modal kita. Pasar kita tuh gede banget, 270 juta orang. Belum lagi kita kaya sama sumber daya alam, nikel, sawit, laut, bahkan matahari dan angin. Lokasi kita strategis, ada di jalur dagang dunia. Kita punya soft power budaya mulai dari rendang sampai BTS, maksud gua Bali Tourism System. Kalau dunia itu catur, kita tuh posisi tengah. Tinggal pintar-pintar aja main langkahnya. Tapi kenapa selama ini kita sering jadi pemain figuran? Ya karena kita nggak nulis narasi kita sendiri. Kita ikut skrip orang lain. Dapat bantuan tapi disuruh ikut arah. Ikut aturan tapi nggak dapat panggung. Narasi kita cuma sebatas, kami negara berkembang, mohon bimbingannya. Bro, udah 2025, masa masih minta tolong kayak anak magang? Waktunya kita nulis naskah kita sendiri. Bayangin deh, kalau Indonesia bikin narasi kayak gini, kami netral, tapi bukan pasif. Kami bisa dagang sama siapa aja, tapi kami nggak mau didikte. Kami mau bantu bangun masa depan, bukan cuma numpang lewat. Bahkan bisa jadi penjembatan antara Barat dengan Timur, antara ASEAN dengan Afrika, dari BRICS ke G7. Kita bisa jadi narator tengah, bukan korban narasi. Jadi perang dagang, perang reputasi, perang narasi, semuanya sedang jalan. Tapi pertanyaan pentingnya bukan siapa yang menang. Pertanyaannya, lu mau nonton terus atau mulai nulis cerita sendiri buat bangsa ini? Kalau lu jadi presiden 2029, terus lu disuruh bikin narasi kayak apa buat Indonesia? Yang terbaik akan gue baca di video selanjutnya. Like kalau lu mulai sadar pentingnya narasi, share biar makin banyak yang bangun, dan jangan lupa subscribe. Karena kita bukan cuma sekedar channel saham aja ya, kita bakal jadi channel strategi bangsa yang otodidak. See you!